Shalom Bapak Ibu sekalian, saya berharap saudara dalam keadaan yang baik. Mari sebelum kita memulai renungan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan masih terus berlangsung di sepanjang hidup yang kami jalani. Dan saat ini kami akan membaca sebagian firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menolong kami, supaya kami boleh menjalani hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup ini. Kami serahkan waktu pembacaan kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu bagian dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, sudah sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini tema kita adalah memperbarui diri setiap hari. Nah, saudara, ada satu buku yang menarik dari Kyle Idleman. Judulnya adalah The End of Me. Dalam buku itu, Pastor Kyle Idleman dalam bukunya The End of Me itu memposting kalimat pada Facebooknya yang harus dilanjutkan oleh pembacanya. Dan kalimat itu adalah seperti ini. Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata ketika apa? Ketika titik-titik. Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata ketika apa? Nah, maka itu tidak berapa lama ada beberapa jawaban dari postingan dari Pastor Kyle Idleman. Dikatakan bahwa Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata ketika saya tidak bisa lagi berpura-pura bahwa saya sedang memegang kendali. Ada lagi yang mengatakan ketika saya harus mengakui bahwa saya tidak bisa meluruskan segala sesuatu. Bahkan ada yang lebih spesifik ketika saya diberitahu saya hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup karena saya mengidap kanker tahap 4. Ada lagi yang mengatakan ketika saya tahu suami saya berselingkuh dan saya pun merasa sangat kesepian dalam hidup. Saudara, beragam jawaban dari pertanyaan Kyle Idleman ini. Tetapi menurutnya ada satu tanggapan yang sepertinya berhasil meringkas semua tanggapan lain adalah ketika dikatakan Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata ketika saya sampai pada akhir dari keakuan saya. Saudara, Kyle Idleman mengatakan inilah jawaban yang paling berhasil meringkas. Sebab Yesus memang tidak bisa sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam hidup kita sampai pada titik di mana kita mengakhiri keakuan kita. Orang yang masih punya egoisme dalam hidupnya tidak akan pernah bisa hidupnya dibaharui. Maka itu saudara, memperbarui diri setiap hari. Kalau saya lepas kata itu, yang pertama adalah membarui diri. Membarui diri ini saudara-saudara hanya dapat terjadi kalau seseorang memahami hakikatnya yang mula-mula sebagai manusia yang rapuh. Saya ini tidak mampu melakukan apapun juga. Saya ini hanya orang yang rapuh di situ. Dan oleh karena itu dia membutuhkan karya keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Tanpa itu, tanpa memahami hakikatnya, orang tidak bisa dibaharui. Dan kata setiap hari saudara-saudara, ini bicara soal bahwa kelahiran baru itu bukanlah peristiwa seremonial yang terjadi sekali seumur hidup. Saudara merasa dibaptis lalu saudara merasa lahir baru dan selesai. Tetapi ini menjadi sebuah komitmen untuk terus membaharui diri secara terus-menerus, tidak pernah berakhir. Maka itu kata membaharui diri harus nyambung dengan kata setiap hari. Dan kisah Nikodemus adalah kisah yang cukup menarik. Di situ kita bicara soal kekristenan. Kristianitas ini bukan pertama-tama soal doktrin, ajaran teologi tertentu atau denominasi tertentu. Kristianitas bukan hanya sekedar soal kesalehan verbal, ornamental, dan seremonial. Tetapi Kristianitas pertama-tama bicara soal gaya hidup dan relasi dengan Yesus Kristus yang melaluinya kita dibaharui. Maka itu saudara, kita tahu siapa Nikodemus, seorang salah satu kepala orang-orang juga Farisi, orang-orang yang punya jabatan, tetapi keegoannya dia buang untuk datang malam hari kepada Yesus untuk belajar. Maka itu saudara, kalau saudara mau dibarui, ini harus dimulai dengan yang pertama, kesediaan untuk belajar.
Tanpa kesediaan belajar, saudara tidak akan pernah bisa dibarui. Maka itu sampai kapanpun kita harus menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Kita harus selalu merasa tidak punya apa-apa. Dan kita harus terus belajar. Yang kedua, memperbarui diri harus dimulai dengan kesediaan untuk dituntun Allah. Saudara mesti mau meninggalkan zona nyaman saudara. Dan itu tidak mudah, kesediaan untuk dituntun oleh Allah itu. Kita kadang-kadang takut ke depan seperti apa. Itu yang namanya fear zone. Tetapi ketika comfort zone kita melewati fear zone itu, maka kita akan bertemu dengan satu zona yang namanya zona belajar. Di sana kita bisa menerima setiap tantangan dan masalah dan juga mengembangkan sesuatu yang baru di situ. Dan kalau saudara bisa melewati itu, saudara akan berada di satu zona namanya zona pertumbuhan. Disitulah saudara akan menemukan tujuan yang baru, lalu bisa menghidupi mimpi saudara, lalu kemudian saudara bisa membuat semacam goal-goal baru, dan itu bisa dijalani dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara memperbarui diri harus dimulai dengan juga kesediaan untuk tetap berpegang teguh pada Allah sang sumber pertolongan. Yang pertama, kesediaan belajar. Yang kedua adalah mau dituntun oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kesediaan untuk tetap berpegang teguh pada Allah sang sumber pertolongan. Makanya itu saudara, Allah kadang-kadang membentuk kita menjadi manusia baru dalam proses-proses yang dijalani dalam keseharian kita. Sebab keseharian kita adalah tempat bagi pembentukan dan proses Allah. Di sanalah kita belajar untuk bisa memahami bagaimana Allah bekerja dalam segala situasi yang kita hadapi. Nah, mari saudara, biarkan Yesus sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita adalah manusia yang rapuh dan kita membutuhkan Tuhan lagi-lagi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Selamat menikmati hari ini dengan sukacita. Amin.